Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Marilah bersama-sama di saat ini kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena itu, mari kita mengangkat pujian bersama-sama, bila muka dengan muka. Bila muka dengan muka, aku pandang penebus. Sukacitaku berlimpah, Ia mati bagiku. Nanti muka dengan muka, aku pandang penebus. Agung dalam terang surgawi, aku pandang Tuhanku. Masih kabur pandanganku, belum tersingkap tabirnya. Tapi hari kemuliaan akan tiba segera. Nanti muka dengan muka, aku pandang penebus. Agung dalam terang surgawi, aku pandang Tuhanku. Mari kita berdoa. Mengucap syukurlah kami kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, menikmati hari pemberian-Mu di hari ini, maka kami mau untuk bersama-sama hidup di dalam hadirat-Mu. Karena itu pimpin, tuntunlah kami, dengan kami bersama akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kami boleh merasakan firman-Mu akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini dalam Yohanes 13 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Tema perenungan kita di saat ini adalah jangan lari dari tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan suatu tugas pelayanan, tentu itu merupakan sebuah anugerah, suatu berkat yang tidak ternilai karena tak semua orang akan beroleh sebuah kepercayaan. Ketika dipercaya, itu berarti diberikan sebuah mandat atau tanggung jawab dan harus dikerjakan dan dilaksanakan. Dan apabila ada orang yang dipercaya untuk suatu tugas tetapi tidak melakukannya, kemungkinan orang itu tidak siap secara mental untuk mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. Atau sebaliknya, orang itu akan memandang remeh tugas tersebut. Di masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat ada begitu banyak orang yang awalnya memiliki semangat yang menggebu-gebu dalam melayani Tuhan dan begitu antusias mengembangkan segala talentanya. Kini berangsur-angsur surut semangatnya dan tidak lagi setia. Mengapa hal ini bisa terjadi?
karena mereka tidak tahan untuk menghadapi tantangan atau masalah yang ada. Mereka pun berusaha memutar otak mencari alasan untuk menghindarkan diri dari panggilan Tuhan karena merasa terlalu berat, karena tidak mau repot, karena belum siap, atau sederhana saja karena merasa malas. Ini baru beberapa dari sekian banyak alasan lainnya yang dianggap layak untuk dijadikan pembenaran untuk lari dari tanggung jawab. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bagian perenungan kita di saat ini, kita melihat ada salah satu murid yang dipercayakan sebagai bendahara, yaitu kita tahu bersama yang kita bisa lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, yaitu Yudas Iskariot. Ada tanggung jawab khusus yang dipercayakan kepada Yudas, tetapi ternyata ia gagal melaksanakannya dengan baik. Setelah ia mendengar perkataan Yesus yang dikatakan, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yudas pun langsung pergi di saat hari sudah malam, yang juga dapat memberikan makna bahwa di saat orang mengkhianati dan meninggalkan Yesus, maka ia akan berjalan di dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan. Yudas tidak lagi berjalan dalam terang Kristus, tetapi ia sudah ada dalam dunia iblis, yaitu kegelapan. Tampaknya Yesus mempersilakan Yudas untuk melakukan apa yang sudah ia rencanakan selama ini. Dan sesudah Yudas pergi, Yesus pun langsung berbicara kepada murid-muridnya mengenai pemuridan. Artinya, Yudas tidak lagi mendapat bagian untuk mendengarkan suatu berita dan perintah penting yang dijelaskan di perikop berikutnya soal perintah untuk saling mengasihi yang kita bisa lihat dalam Pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Bukannya ia menyadari, bukannya ia mengakui dan memperbaiki diri, tetapi dalam bagian perenungan kita di saat ini dikatakan ia melarikan diri di hari yang sudah malam. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Renungan hari ini memberikan makna yang sangat berharga, memotivasi supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kita diingatkan untuk selalu hidup di dalam terang Kristus, dan tentunya mengingatkan kembali pula kepada kita untuk tidak begitu saja lari dari tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Karena itu, jika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayaninya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita keep doing your best in it, kita berikan yang terbaik, kita penuhi tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, karena selama itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, pasti ia akan memperhitungkan semuanya itu. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati dan menuntun kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami semua boleh diberkati lewat firman Tuhan kita di saat ini, sehingga mengajarkan kami dengan segala karunia, talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan, maka seperti firman kami diingatkan untuk tidak lari dari setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, tidak akan hidup dalam kegelapan, tetapi terang Kristuslah yang akan terus menyinari, dan kami akan memancarkan terang Kristus itu pula dalam setiap perjuangan dan perjalanan kehidupan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, di hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami pula datang bermohon dan meminta kepadamu. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami, aktivitas, mata pencarian, pendidikan kami, biarlah semuanya pula ada dalam campur tangannya Tuhan. Tuhan akan memberkati pribadi kami, keluarga kami, dengan semangat yang baru, pengharapan, dengan kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat Tuhan, biarlah akan menuntun kehidupan kami semua, sehingga keberhasilan, kesuksesanlah, biarlah keboleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami pula datang bermohon bagi kehidupan saudara-saudara kami yang dalam gumul, sakit, yang dalam gumul duka cita, bahkan dalam gumul pula dalam kehidupan permasalahan hidup. Tuhan akan juga senantiasa menolong mereka, memberikan pemulihan, memberikan penghiburan, dan sukacita yang baru
dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami. Bahkan bagi mereka pula yang bersuka cita dengan berkat umur panjang yang Tuhan beri, Tuhan berkatilah juga setiap harapan dan kerinduan mereka. Karena itu ya Tuhan, hari yang telah Tuhan berikan kepada kami serahkan semuanya kepadamu. Kami akan percaya semuanya ada dalam tuntunan dan ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Karena itu, inilah sukacita, syukur yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan menyertai dan menolong kita sekalian.